Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatillah wa musallin ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa Darsa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program kesayangan kita Berkah Ramadan bersama Darsa TV Pondok Pesantren Darus Saadah Al-Islami. Tentunya akan ditemani oleh saya Khairul Ivan dan juga rekan saya Ada Maulana, yang pastinya di sini karena ini programnya terbaru ya. Programnya di sini adalah Berkah Ramadan yang di sini memang khusus dalam edisi Ramadan. Yang kita ini akan memang menemani semua pemirsa, istilahnya itu ngabuburit. Dan tentunya pada sore hari ini kita juga akan ditemani oleh tamu-tamu mulia spesial bulan Ramadan ini. Yang pertama ada siapa ini Mas Adam? Tentunya beliau ini sepertinya Masya Allah sekali, wajah-wajah bercahaya. Tentunya pada bulan Ramadan ini berkah yang sangat indah bisa bertemu dengan beliau semua. Masya Allah ya. Tapi beliau ini siapa? Perlu dikenalkan dulu. Kayaknya perlu ini. Yang pertama ya. Tamu yang pertama ini spesial kita, yaitu adalah Al-Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir. Ya, ya sahla ya marhaba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tidak lupa ditemani juga oleh Ustaz Zakaria Ansori LC. Beliau juga insya Allah nantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Ustaz Zakaria? Alhamdulillah Ustaz bekhair insyaallah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah mau datang ke Darsa TV ini. Iya, alhamdulillah. Tentunya program kami yang terbaru ini antum yang perdana ini masuk di program kita. Jadi awal kali ya. Awal kali. Tapi ini kayaknya kayak kebanting kita. Samping-samping hidungnya mancung semua. Iya, cuma kita saja yang pesek ini sepertinya. Tentunya untuk 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh beliau-beliau ini yang akan memberikan ilmu-ilmu mengenai daripada bulan Ramadan ini. Apa-apa keistimewaan yang ada di bulan Ramadan ini kita perlu ketahui juga kan. Pemirsa Darsa TV mungkin juga nanti akan sedikit dibahas oleh beliau-beliau ini. Kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh di Yaman Hadramaut. Karena beliau juga mohon maaf nih sebelumnya Ustaz Adam, beliau-beliau di samping ini lulusan-lulusan dari luar negeri. Kalau kita kan dalam negeri itu pun belum lulus kan gitu. Kalau beliau-beliau ini, kalau Ustaz Zakaria ini beliau belajar di Universitas Imam Syafi'i Mukalla Yaman Hadramaut. Masya Allah. Kalau Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir ini beliau dari Husaisah ya Habib. Masya Allah. Juga, Masya Allah. Tentunya ini termasuk daripada tamu sangat spesial sekali. Lulusannya itu luar negeri. Lah itu kakinya itu udah pernah sampai di Yaman ini. Yang disebut dengan kota daripada Seribu Wali. Kota Seribu Wali kan Masya Allah sekali. Tapi Habib, kita kan pengen tahu juga nih, kalau untuk yang kebiasaan-kebiasaan daripada orang yang ada di negeri Seribu Wali itu seperti apa? Contohnya misalkan ketika kalau di bulan Ramadan yang ada di Indonesia kan salah satu orang menyambutnya kan mungkin dengan membeli mukena baru atau mempersiapkan sejadah baru, beli kurma seperti itu. Apakah kalau orang-orang kebiasaan orang-orang soleh di sana seperti apa Habib? Ya, kebiasaan orang di Hadramaut ketika pengalaman kita ketika belajar studi di sana. Ya mudah-mudahan pemirsa insyaallah bisa berangkat ke kota Hadramaut amin. Ya. Ketika di sana memang kebiasaan orang-orang itu membeli pakaian baru 1 minggu atau 2 minggu sebelum masuk bulan Ramadan. Memang dengan dasar beliau di sabdanya Rasul SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu ala niran. Berarti yang masuk di bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan, senang, bahagia, maka Allah haramkan jasadnya untuk menyentuh api neraka. Jadi mereka beli pakaian yang baru, ridak baru, baju baru, kopiah baru seperti itu. Sampai capnya itu dibiarin. Capnya dibiarin. Biar terlihat baru gitu ya. Kelihatan baru. Memang syiar seperti itu ya. Di awal bulan Ramadannya. Di awal bulan Ramadan. Ya kan kalau orang Indonesia kan biasanya di waktu Syawal gitu, maksudnya waktu hari raya. Mau masuk hari raya ya, dia apalagi ada diskonan ya. Mungkin kalau orang-orang di sana itu orang-orang di sana sukanya kan menyambut bulan Ramadan. Tapi kalau di Indonesia mungkin kalau ditinggal Ramadan dia malah yang senang kan gitu. Malah bahagia. Iya. Malah orang-orang salaf dulu 6 bulan dia meminta untuk bisa masuk ke bulan Ramadan seperti itu. 6 bulan dia meminta.
6 bulan ya. Tapi kan gini Habib, makna dari bulan Ramadan kan Ramadan diambil dari kata Romdan ya gitu. Betul ya. Kan panas gitu. Apakah di sana itu ketika bulan Ramadan memang suasananya panas gitu Habib? Suasananya iya memang betul panas ya. Sangat Panas ya. Oh, sangat panas sekali. Itu, ya. Kalau kita di Terbalik, sini kan terbalik. malah dingin kan. Iya, Nah, terbalik sama kita. Justru hujan kita nggak pernah berhenti kan gitu. Di sana nggak pernah hujan kalau Ramadan. Kalau hujan sekali alhamdulillah itu syukur kita sama Allah ya. Gini, ngomong-ngomong tentang Romdok tadi ya, ini kan berarti terkait dengan sejarah berarti. Kalau tadi Habib Zahir mungkin sekarang gantian. Gimana sejarah puasa ini gimana? Ada dalil wajibnya atau apa yang lain mungkin bisa diterangkan oleh Ustaz Zakaria. Monggo. Mungkin untuk Ramadan ini termasuk daripada ibadah atau pengkhususan umat Nabi besar Muhammad SAW. Soalnya kan kalau untuk umat-umat terdahulu mereka juga melakukan puasa juga, tapi puasanya berbeda dengan puasa kita. Entah itu waktunya, entah itu tata caranya, ini berbeda. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan puasa sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umat-umat terdahulu. Tujuan daripada diwajibkannya puasa ini adalah untuk supaya kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kalau kita lihat umat-umat terdahulu mereka pun juga melakukan puasa. Tapi untuk terus Ramadan ini adalah nilai plus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sepertinya di bulan Ramadan ini kita memang sangat diuji kan. Kalau kita lihat daripada sejarah kan Ramadan atau Romdan kan artinya panas nih Ustaz. Berarti memang pada zaman dahulu memang ketika orang melaksanakan puasa itu memang sangat diuji sekali ya Ustaz. Ya, kalau kita lihat dari suhu atau dari musimnya, memang ketika di Hadramaut ataupun di daerah Timur Tengah ini bertepatan dengan panas yang sangat, bukan begitu, Beb? Ya kan kalau pas masuk Ramadan ini masuknya atau pas panas-panasnya di Hadramaut ini. Kalau di sini kebalikannya. Kalau di sini kebalikannya. Dingin, Iya. apalagi barengan sama santri baru masuknya kan dingin. Suasananya dingin aja ya, suasananya dingin aja lihat es kita sudah bingung kan. Apalagi panas ini ya kan. Apalagi kalau sudah panas sekali di sana otomatis godaan harus sabarnya itu lebih lagi. Tapi Ustaz, mohon maaf nih Ustaz. Untuk definisi puasa itu sendiri itu seperti apa sih Ustaz? Kalau untuk definisi puasa di sini para ulama membagi menjadi dua, yaitu diambil dari segi etimologi atau dari segi bahasa dan juga dari pandangan syariat ini yang dimaksud puasa itu bagaimana. Tetapi di sini secara bahasa puasa itu memiliki makna al-imsak, yaitu menahan, entah itu menahan dari apapun, ini bisa kita namakan dengan puasa, menahan dari minumlah atau dari makan ataupun dari berbicara, itu pun juga bisa dinamakan dengan puasa. Akan tetapi ketika kita berbicara puasa secara syariat, maka maksud intisari daripada puasa itu adalah al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ilal ghurubi syams, yaitu ketika seseorang ini mampu untuk menahan dirinya dari semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh, sampai tenggelamnya matahari. Maka tapi di sini bukan hanya itu saja, ada beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya kita nggak makan atau nggak minum saja, tapi ada beberapa hal-hal penting yang perlu untuk kita perhatikan, yang kita jaga ketika kita dalam keadaan puasa ini. Tentunya juga dalam berbicara juga kita harus menjaga kan Ustaz. Apalagi yang suka-suka gibah kan gitu kan. Itu adalah salah satu budaya yang ada di Indonesia ini kan. Jadi sampai kadang-kadang itu lupa. Iya kan Mas Adam kalau ya? Kalau gibah itu gak enak rasanya. Iya. 4 sehat 5 gibah kan gitu Ustaz. Ya. 4 sehat 5 gibah. Itu tadi untuk definisi puasa ya sudah diterangkan sama Ustaz Zakaria. Mungkin ada yang lain? Ya, tapi kalau untuk kepada Habibnya sendiri, orang-orang yang di sana yang puasa itu apakah
di sana itu kebiasaan daripada orang-orang yang soleh di sana Nah, ketika berpuasa itu, itu. apakah sama seperti di Indonesia ketika mau berbuka semuanya Bukanya, dibeli, tarawehnya, kegiatannya ya kan? gitu, Habib. Es gak cukup satu, mungkin belinya 5 gitu. Iya. Nah, kita ketika di Hadramut ya bisa dikatakan sih hampir member lah sedikit. Maksudnya member tuh ada juga orang jual-jualan makanan juga ketika menjelang berbuka ada. Cuman mereka beli itu ketika selesai habis, kalau bahasa sekarang tuh ngaji, habis taklim. Gitu seperti itu. Habis taklim langsung mereka keluar beli-belilah di situ makanan-makanan seperti itu. Ada sama kayak istilah sekarang ngabuburit seperti itu, ya. Takjil. Iya. Kalau yang di sini kan takjil lah. Mengenai takjil ini kan ada yang apa namanya itu salah paham mengenai tentang takjil. Kalau tadi mumpung Habibnya bilang beli-beli jajan ini, mungkin bisa dibahas tentang kata takjil itu sendiri. Untuk kalimat takjil itu kan aslinya diambil dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat ajala. Ajala itu bersegera. Kemudian oleh para aulia UTC atau oleh para wali songo ini digunakan sebagai istilah untuk makanan yang digunakan untuk berbuka puasa. Oleh karena itu makanan apapun yang kita gunakan untuk buka puasa ini istilahnya adalah makan takjil. Tapi takjil itu aslinya adalah sesuatu yang sunnah, yaitu bukan sunnah dari segi makanannya, tapi sunnah dari segi ketika kita tahu bahwasanya sudah masuk waktu maghrib, kita harus bersegera untuk takjilul futur ini, yaitu bersegera untuk berbuka. Nah itu kan umumnya kita kan kadang ayo beli takjil. Ya, beli takjil. Nah, kayak gitu. Tapi kalau takjilnya mungkin nih terlalu berlebihan, ini seperti apa? Kadang kan apalagi kalau di Indonesia awal-awal puasa seperti ini kan over, apalagi ada pasar sore, pasar takjil, ada pasar tiba-tiba ada khusus takjil saja. Ini biasanya orang-orang itu berlebihan dalam membeli. Gimana mungkin menurut Habib atau menurut Ustaz Zakaria ini? Kalau siapa dulu nih? Monggo atau Betul. Habib dulu. Habib dulu. Apa sweet ya sweet? Enggak, kalau biasanya sana enggak ya, dia beli sekedarnya aja, enggak kayak di sini. Biasanya beli es cendol, ada es campur, ada es. Di sana esnya cuma 2 macam atau 3 macam. Sini sampai berapa puluh ya Ustaz Zakaria? Enggak tahu, Semuanya banyak. dibeli, Iya, semua dibeli. Semuanya dibeli. Ya. Padahal yang kita makan cuma sedikit, yang kita minum cuma dikit gitu. Seperti itu, banyak yang mereka minum seperti itu. Mungkin ada nggak yang kesunan mungkin kita harus takjil dengan apa? Mungkin nggak gitu? Kalau itu ya mungkin ini yang sering kali terjadi di Indonesia, yaitu memang istilah berbukalah dengan yang manis-manis itu memang anjuran dari Rasulullah SAW. Jadi kita sunnah untuk berbuka dengan memulai berbuka kita dengan sesuatu yang manis. Tapi di sini ada tartibnya, bukan wis pokok makan kolak manis ataupun jus atau minum-minuman yang manis. Tapi di sini ada yang sesuai dengan sunnah. Ada urutannya. Ada urutannya. Oh, iya. Itu yang pertama, yang paling utama adalah rutop. Kalau rutop ini mungkin di Indonesia ada atau enggak? Rutop di Indonesia ada, tapi mereka impor dari luar Iya, tetap. dari Lebih Rutop mahal itu Rutop. kurma muda ya? kurma Ustaz? muda, Kurma muda. matang. Warnanya kuning. Iya, Kalau warnanya. rasanya kayak sawu ya. Kayak sawu. Kayak sawu. Kayak sawo. Jadi Iya. utamakan berbuka yang manis-manis Mas Yang Adam ya. manis-manis. Bukan dengan janji manis gitu ya Ustaz ya. Jadi gitu ya. Ini rutop, ini yang pertama. Kemudian kalau memang enggak ada rutop, ada namanya busrun. Busrun ini kurma yang masih mentah, yaitu belum matang. Kalau di Indonesia kita ya mungkin ada tapi sangat jarang sekali. Baru yang ketiga yaitu kalau tidak ada itu tadi tamer, yaitu kurma yang ada Yang mungkin biasa-biasa kita yang makan. biasa kita makan ini. Mungkin sekarang ini sebagai ladang untuk mendapatkan rezeki bagi penjual-penjual kurma. Iya, sekarang dadakan ini. Iya, Iya, dadakan, penjual dadakan. Tapi misalkan kita ganti dengan yang lain, itu gimana? Misalkan bukan dengan kurma atau kita ganti dengan roti yang manis, apakah kita masih bisa mendapatkan pahala sunnah itu? Kalaupun untuk pahala sunnah kita bisa tetap mendapatkannya, tapi harus diawali dengan kalau tidak ada kurma maka kita rubah dengan air, yaitu air putih. Pakai kidarsa Ya, boleh? pakai kidarsa boleh. Itu kita mendapatkan kesunahan juga. Ini lebih diutamakan air dulu, baru
sesuatu yang manis yang lainnya. Oh, berarti air sama kolak duluan air. Dulu lebih dahuluan, lebih afdolan air dulu Air, untuk apalagi- membatalkan saja. Oh iya iya. Oh, Apalagi jadi yang kidarsa pertama airnya. harus yang manis-manis. Kalau nggak ada yang manis bisa diganti dengan air. Air. Tentunya pakai kidarsa dong. Iya dong. Apa sih kidarsa itu? Kidarsa itu adalah air pegunungan Pegunungan. murni dari Darussalam. Masya Allah. Karena kan kita tempatnya di lereng Gunung Ungsat. Jadi apa namanya untuk air kita air yang bagus kita insya Allah melimpahkan gitu. Adapun kalau kebiasaan-kebiasaan orang di ketika mungkin antum belajar di Yaman Hadramaut Habib, mungkin setelah atau sholat dulu atau buka terlebih dahulu kan tadi dianjurkan untuk segera berbuka Buka, yang atau manis-manis. yang manis-manis Iya. bukan dengan janji manis. manis. Apa sholat dulu apa mandi dulu atau gimana Ya, Habib? mereka ketika azan, habis azan mereka makan ya yang manis-manis itu yang disunahkan. Ketika membatalkan puasa selesai, mereka sholat ya khafif, yang dimakan yang ringan-ringan. Mungkin kalau bahasa sekarang apa tuh roti goreng ya. Kalau bahasa sana apa khomri. Khomri ya, bentuknya segitiga, ada yang bulat, seperti itu kan ringan tuh. Habis gitu mereka makan selesai langsung mereka sholat maghrib berjamaah. Ya, ketika selesai sholat maghrib, mereka nggak langsung keluar, nggak langsung nyelonong kayak di sini sebagian Oh, gitu, maksudnya. Habib. Jadi Kalau mereka kita sholat di tasbih Indonesia, dulu. ha-ha. Ya, sholat tasbih dulu. Habis sholat tasbih, mungkin mereka pulang ke rumah masing-masing. Kita yang santri ya biasanya makan, biasanya enggak. Sebenarnya terawihnya di sono habis isya, biasanya ganti-ganti keliling. Jadi mulai jam 7 isyanya bisa jam 7 Jam 7 itu terawih sampai jam 8. Nanti pindah lagi di masjid satunya lagi jam 8 sampai jam 9. Jadi jam 9 pindah lagi di masjid lagi sampai jam 10 sampai mau sahur seperti itu. Tapi kalau Terusan. kita biasanya bukanya langsung yang berat, akhirnya sampai nggak kuat untuk Sampai terawih. ketiduran. akhirnya nggak Ini tidur. kalau kita kan, kadang nggak mandi habis makan langsung tidur wes. Kadang sampai lupa sholat terawih itu kebanyakan kebiasaan orang-orang Indonesia seperti Ya, itu. tapi makanya di Hadramaut tuh nggak ada alasan mereka, apalagi yang di Tarim, di Sewon tempatnya Sewon tuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tersohor, yang terkenal di sana. Iya, kalau yang di Hadramaut kan, yang di Tarim Zambal ada banyak aulia di situ. Itu nggak ada alasan untuk kita nggak ngelakuin sholat taraweh, nggak ngerjain sholat taraweh, nggak ada alasan. Kenapa? Karena mulai jam 7, jam 8, jam 9 kan pindah-pindah tuh dari masjid ke masjid. Zamannya Habib Syekh Abdurrahman Segaf itu masjid ada 360 banyaknya, apalagi zaman sekarang seperti itu. Dan khotem di sana adatnya setiap hari ada seperti itu. Khotem Quran. Itu ya. dilakukan dalam satu malam gitu Habib. Setiap malam ada khotem, pindah di masjid sini, dari masjid sini ke sini, dari masjid sini. Masya Allah, ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk paginya gimana untuk kegiatan orang sana? Melihat daripada kegiatannya kan sangat padat sekali ketika Fullnya malam. Ketika Kalau malam, pagi ya. Iya, mungkin kalau pagi apakah nggak terkendala untuk masalah kerjanya atau yang lainnya gitu. Mereka memang ahlu tarim, yang dikejar emang bukan dunianya tapi akhirat, memang seperti itu. Mereka tuh kalau malam ibadah, tapi kalau sudah pagi itu kita jalan-jalan di kota Tarim sepi, nggak ada orang, mobil tuh nggak ada yang lewat. Ngapain semua? Mereka tidur istirahat. Beliau katakan katanya wa naumuhu ibadah. Kata orang puasa kan tidurnya dinilai ibadah. Wasomu tasbih, diamnya Allah ganjar, Allah tulis sebagai kebaikan tasbih, gitu, baca tasbih seperti itu. Masya Allah ya. Itu kalau dari segi Habib Abdul Azhar ya. Kalau dari Ustaz Zakaria mungkin selama belajar di situ kegiatannya mulai buka puasa itu apa sama seperti yang dari tadi Habib Abdul Azhar ceritakan Apakah atau sama beda? orang mukalla dengan orang tarim, kebiasaan orang-orang soleh di sana? Kalaupun untuk kita yaitu adat istiadatnya antara tarim dengan mukalla, ini memang mukalla ini kotanya kota metropolitan ya, agak rame. Ada mall pun juga ada, kemudian jalan besar ini jalannya rata-rata jalan besar, yaitu jalan provinsi. Kalau kita pengalaman kita ketika di mukalla, yaitu memang untuk konsep daripada jamiah kita, yaitu universitas kita berada di satu tempat, satu lingkup, berada di dalam pondok dan tidak bisa keluar-keluar seperti ashab mungkin yang ada di Tarim.
Yaitu kita wis selama 24 jam berada di ya seperti kita di pondok seperti ini. Sama seperti di Darus Ada kan. Ini. Tapi mungkin yang berbeda yaitu dirubah. Kalau seperti di Tarim yaitu malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Oh. Ya. Oh, jadi sama Simpelnya kayak seperti gitu. di Indonesia Iya. ya, seperti kita. Kalau bukanya apa langsung nasi gitu kan? Biasanya di situ roti apa? Iya, kalau bukannya biasanya aklat khofifah, yaitu makanan-makanan ringan. Mungkin karena kita mayoritas ashab Indonesia, jadi kita berimajinasi sendiri, bikin gorengan, bikin apa batagor ya buat apa nama apa Buat menghibur Iya, mungkin, menghibur. seperti itu. Jadi Bisa makan ya, banyak tapi, itu udah mungkin menjadi budaya ya untuk Iya, orang Indonesia. untuk orang Indonesia. Jadi kalau kita mau buka cuma sedikit itu mungkin kurang afdol. Kalau perlu kan kalau orang-orang yang Indonesia buka yang ada di situ kalau bisa dihabiskan semua kan gitu ya. Apapun yang ada habiskan kan Kadang gitu. semua dibeli tapi nggak habis. Ini biasanya yang terjadi seperti itu. Betul sekali. Tapi kebiasaan kita yaitu makan beratnya nanti malam. Setelah Setelah taraweh. Ya, sekitar jam 9 atau jam 10 itu kita makan berat. Masya Allah. Kalau terawihnya sendiri, kalau untuk kebiasaan daripada orang-orang yang soleh di sana itu apakah sama seperti terawih yang ada di Indonesia? Cepat-cepatan atau ada yang paling lama atau berhenti seperti apa gitu? Mungkin Ada kan- yang pilih-pilih imam Iya, biasanya. kalau kita dengar-dengar nih Ustaz ya, kalau di Saudi kan berhenti sejenak, kan tarawih kan istirahat kan. Ini Iya. berhenti sejenak. Apakah juga orang-orang yang ada, orang-orang soleh yang ada di Yaman itu juga seperti itu Ustaz? Kalau di kita di Jami'ah Imam Syafi'i ini untuk tarawehnya hampir sama dengan di pondok di Gubuk Lakah, yaitu apa namanya? Setiap satu taraweh itu setiap satu taraweh 1,5 juz. Kalau untuk rokaatnya sendiri yaitu 20 rokaat sama. Untuk yang dibaca sama seperti yang di pondok kita di Gubuk Lakas ini, yaitu 1 juz setiap 1 kali taraweh. Itu tadi kalau versinya santri di sana ya. Kalau versinya di Tarim gimana Habib? Ya kalau ketika kita di Tarim ya hampir sama sih sama yang di Bukala, cuman bedanya yaitu sama seperti yang di sini, ada yang masjid yang cepat, ada yang agak lama, apalagi di ya kita ngerasain yang di Darul Mustafa. Masya Allah Darul Mustafa sama seperti yang dia ada di Darus Saada tercinta ini ya. Dari Mustafa itu di mana Habib? Di tempatnya Habib Umar Oh, bin di Hafid tempatnya Habib Darul Umar. Mustafa ya. Yang imamin Habib Umar langsung. Oh, beliau Kadang sendiri. 1,5 juz seperti itu. Kadang malah Habib Umar tuh ulang-ulangin ayatnya kayak ayat azab gitu. Seperti itu. Jadi kita ya seneng sih. Jadi capek-capek tuh kadang hilang ya nggak kerasa Nggak gitu loh terasa seperti berarti. itu. Mungkin yang nikmati sholat mungkin bisa ngerasakan. Kalau di Indonesia ya bubar kayaknya. Ya Habib, insya Allah nggak ada yang sholat di situ seperti itu. sebenarnya. Mana yang paling cepat itu yang paling banyak jamaahnya kalau di Indonesia. Kadang di dalam musofa ada tambahan biasanya selesai teraweh sholat witir, habis sholat witir ada gosida ya tentang Ramadan, keutamaannya bulan Ramadan, fadilahnya gimana diceritain sama bait-bait syair. Jadi kita ya seneng lah gitu. Kadang ada disuguhin kopi seperti itu dalam musofa. Macam-macam. Apalagi ikhtitam. Kalau ikhtitam tuh ada di ganti-ganti. Yang paling besar ikhtitam tuh yang pertama di Masjid Pak Alawi, terus di Masjid Segaf, terakhir khotem ya paling terakhir ujung tanggal malam 29 ya. Malam 29 ya. Ya malam 29 tuh di Masjid Muhdar. Wah, itu ribuan orang tuh baca khotem ya. Sampai malam tuh sampai hampir subuh waktu itu kita ingat. Nah. Masya Allah. Sepertinya Pernah kalau lah. yang Jadi di Tarim, benar-benar iya. hidup seperti itu ya. Lanjut nih Ustaz. Ceritanya udah banyak banget ya tadi. Mungkin ini lebih ke syariatnya ini. Untuk puasa ini sebetulnya diwajibkan untuk siapa saja sih? Apa hanya orang-orang muslim saja? Apa ada orang kafir juga atau gimana? Monggo dijelaskan. Untuk puasa yaitu di setiap semua ibadah pastinya ini ada syarat wajib. Ada syarat wajib, syarat sah, dan juga ada rukun-rukunnya, syarat dan ketentuan lah intinya. Sebagaimana di dalam puasa, yaitu karena puasa ini sebuah ibadah, maka harus untuk menunjang keabsahan ibadah tersebut harus dipenuhi syarat dan ketentuannya. Syarat wajibnya dulu sekarang.
harus kita ketahui, yaitu syarat wajib puasa ini wajib untuk siapa? Yang pertama adalah untuk orang yang beragama Islam. Orang yang beragama Islam maka wajib bagi dia untuk melaksanakan puasa. Adapun untuk orang kafir, orang yang orang murtad yang keluar dari agama Islam, tidak ada kewajiban bagi mereka untuk melaksanakan puasa di dunia. Akan tetapi kelak nanti di akhirat mereka akan dimintai pertanggungjawaban untuk kenapa mereka ini tidak berpuasa ketika berada di dunia. Yaitu para ulama mengkiaskan, yaitu memang betul untuk orang-orang kafir non-muslim ini tidak mukhatab atau tidak dituntut untuk melakukan ibadah, kewajiban puasa lah, zakat, sholat dan lain sebagainya di dunia, tapi mereka ada kewajiban untuk melaksanakannya di akhirat, yaitu dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin." Apa yang menyebabkan kalian berada di api neraka? Kata orang-orang kafir, qalu lam naku minal musallin. Loh, kita ini bukan termasuk orang-orang yang melakukan sholat. Berarti menunjukkan bahwasanya sholat ini diwajibkan bagi mereka ketika berada di dunia. Tapi karena kekafiran mereka lah, kenon-musliman mereka lah yang menyebabkan sholat ini tidak sah apabila mereka lakukan. Begitu pula puasa pun juga sama seperti itu. Tapi di sini mungkin ada seperti orang yang murtad. Ini bagaimana puasanya? Untuk kewajiban puasa mereka tidak wajib, tapi seandainya saja mereka ini kembali masuk ke dalam agama Islam, mendapatkan hidayah lagi, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'i selama dia murtad. Itu misal berapa kali dia meninggalkan puasa, berapa tahun, maka ketika dia masuk Islam lagi wajib bagi dia. Kalau untuk kafir asli, yaitu orang yang memang aslinya kafir, tanpa ada dulunya ini dia tidak tahu agama Islam, memang betul-betul kafir asli, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha'inya. Langsung saja mungkin dari syarat wajibnya puasa. Mungkin bisa diterangkan mungkin. Tapi ditahan dulu Mas Adam. Oh, ditahan dulu. Iya, kita break sejenak setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah kembali lagi dengan kita di berkah Ramadan. Masih kuat puasanya? Langsung Tentunya saja masih mungkin. kuat dong, ya kan? Karena ini sudah dinantikan jawaban dari Ustaz Zakaria ini. Jadi kelanjutannya tadi tentang syarat wajib Ya, puasa. syarat wajib puasanya tadi seperti apa Ustaz? Untuk syarat wajib puasa, yaitu puasa ini diwajibkan oleh syariat. Yang pertama adalah bagi orang yang beragama Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir asli, yaitu memang aslinya dia mulai nenek moyangnya ini adalah seorang yang beragama non-muslim, dan juga tidak wajib pula bagi orang yang murtad, yaitu yang waliyadzubillah keluar dari agama Islam. Tapi terkhusus untuk murtad ini diwajibkan untuk mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan ketika dia dalam keadaan murtadnya. Kemudian ketika dia mendapatkan hidayah lagi masuk ke dalam agama Islam, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'inya. Misalkan waliyadzubillah, ini sekedar contoh saja, yaitu seseorang murtad 30 hari ketika bulan Ramadan. Kemudian masuk agama Islam lagi, maka wajib bagi dia untuk mengqadha'i selama 30 hari itu. Yaitu dihitung dari kapan dia ini murtadnya. Karena orang yang murtad taghlidun alaih, yaitu sebagai pembebanan bagi dia, yaitu supaya waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, yaitu tidak sampai dia keluar dari agama Islam. Amin, amin. Ini untuk syarat wajib yang pertama. Untuk syarat wajib yang kedua adalah mukallaf. Mukallaf ini anak yang sudah balik dan juga berakal. Maka tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum balik
Tidak wajib bagi dia, akan tetapi bagi si walinya, yaitu orang tuanya, anak TK, anak yang masih belum masuk umuran balik, ini diwajibkan bagi si wali untuk memerintahkan dia melakukan puasa, yaitu sebagaimana adat istiadat kita di Indonesia kan ada puasa Zuhur kan gitu ya, Ustaz. ataupun ada puasa asar. Iya. Ini tujuannya adalah supaya mereka ini terbiasa untuk melaksanakan puasa dan tidak sampai meninggalkan puasa ketika mereka beranjak dewasa. Nah, kalau misalkan belum balik Iya. tapi sudah full puasanya, apa memang pahalanya dapat ke anak itu atau Pahalanya akan diberikan kepada orang tuanya. Orang tuanya, Ini berarti. adalah termasuk nikmat yang sangat besar sekali. Masya Allah. Memang tidak ada kewajiban, tapi puasanya bisa sah. Bisa sah Ya, meskipun bisa sah, tapi tidak wajib bagi dia. Tapi bukan berarti nanti anaknya puasa, orang tuanya nggak puasa. Ya, gitu. Kan sudah dapat pahala dari anaknya kan gitu ya Ustaz ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi nampaknya kita sudah sudah banyak sekali mendapatkan ilmu dari Ustaz Zakaria dan juga dari Habib Abdullah bin Zain Az-Zahir. Tentunya daripada kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh dan Masya juga Allah. daripada syarat-syarat puasa juga tadi. Mungkin sebelum kita akhiri berkah Ramadan ini, ada pertanyaan terakhir ini Habib. Apa sih yang harus kita persiapkan mumpung kita masih di awal ini loh? Kayaknya kita telat ini mempersiapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Mungkin kan ini masih sehari 2 hari bulan Ramadan. masih anget. Masih hangat ini, masih mumpung di awal 10 hari bulan Ramadan. Apa sih yang terpenting untuk kita persiapkan di bulan Ramadan ini? Kata para salaf tuh ini yang pertama yaitu apa yang kita siapkan di bulan Ramadan gitu ya, awal-awal kita berarti yang pertama niat. Nah, dengan niat yang baik dikatakan sebagian para salaf biniatin sholihah yan fatih ababul maklud bila qaidin wala quyud wala hadin wala hudud menarqa ala maraqi ahli suud arrukai sujud, seperti itu. Jadi kita dengan niat yang baik maka kita akan mendapatkan pahala orang yang malamnya untuk ibadah kepada Allah, tadarru, doa yang khusyuk, minta sampai nangis gitu ya, yang siangnya untuk berpuasa dengan niat yang baik. Yang kedua yaitu dengan farah wa surur, menyambut bulan Ramadan dengan farah wa surur, penuh dengan kegembiraan, seperti itu. Ada dikatakan, dikisahkan, sering saya ceritakan di beberapa pertemuan kita kalau ngaji, itu ada satu orang dia hidupnya maksiat, zina, waliyadzubillah min dzalik, dia zina, melakukan sesuatu yang haram sudah, minal kabair. Tapi ketika masuk bulan Ramadan dia farah wa surur, gembira, dia beli pakaian yang bagus. Untuk apa? Ta'ziman li syahri Ramadan, dia gembira mengagungkan bulan Ramadan. Enggak jauh waktu kemudian dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia ada satu orang soleh, dia bermimpi melihat orang tersebut yang melakukan perkara yang haram tersebut. Ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Ya Allah menempatkan aku di tempat yang paling indah, paling mulia. Karena apa? Ta'ziman li syahri Ramadan, karena gembira ketika masuk bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sampai seperti itu ya. Daripada keutamaan di bulan Ramadan ini. Masya Allah sekali. Gimana Ustaz Adam? Sudah mulai terisi, udah mulai terisi dengan ilmu-ilmu untuk di bulan Ramadan ini. Sangat banyak sekali ya kan. sekali. Kalau kita sih sangat antusias sekali, tapi sudah melihat waktu, sudah kita waktunya berbuka ini Habib. Mungkin antum juga sudah capek. Kita mohon maaf, kita sudah banyak bertanya-tanya kepada antum, kepada Ustaz Zaka juga. Saya terima kasih banyak atas waktunya antum sudah menyempatkan waktu untuk datang di Darsa TV di berkah Ramadan ini. Tapi nitip ya Habib, tolong jangan nanti kalau kita undang lagi datang ya Habib ya. Jangan kapok ya. Jangan kapok ya Habib ya. Terima kasih. Insyaallah. Wajib datang lagi. Kalau enggak datang nanti kita jemput, enggak apa-apa. Gitu ya. Dan juga jangan lupa selalu saksikan berkah Ramadan di Darsah TV Pondok Pesantren Darussaada Al-Islami. Dan sebelum kami tutup, untuk para pemirsa yang ingin menanyakan satu pertanyaan, boleh langsung hubungi nomor yang ada di bawah ini. Jadi nanti bisa dijawab oleh bintang tamu yang selanjutnya. Dan sekian acara kita sore hari ini. Saya Adam Maulana dan rekan saya. Dan dengan saya Khairul Ivan, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.